Kasih ujian suami selingkuh di 17 tahun pernikahan, aku kehilangan motivasi dan arah hidup, kehilangan diriku sendiri, gak bisa melakukan apa-apa selain menangis, diem di kamar, gak makan, melalaikan semua tugas dan tanggung jawabku sebagai seorang ibu ke anak-anak, berkali-kali berusaha pingin mengakhiri hidup karena udah gak kuat dengan rasa sakit yang kurasakan, tapi sembuh dalam 12 hari. Aku bisa kembali bahagia dan 180 derajat pulih dari luka dan trauma mendalam yang selama ini aku bawa. Yes, Masya Allah, tabarakallah. Mimi seneng banget, happy banget. Barusan aja selesai ngejalanin sesi sama salah satu sahabat kita. Sebut aja namanya Indri. Yang barusan banget selesai sesi one on one sharing langsung sama Mimi di sesinya yang kedua. Sesi pertamanya itu kurang lebih sekitar 12 hari yang lalu ya. Dan 12 hari kemudian hari ini sesi keduanya dengan kondisi cara bicara, semangat, energi yang udah beda banget, 180 derajat beda banget dari sesi yang pertama ya. Masya Allah, di sesinya yang pertama sekitar 12 hari lalu, teman kita Indri ini setiap telepon, sepanjang telepon kurang lebih sesi berjalan 2,5 jam. Itu dari detik awal sampai detik akhir ceritanya sambil nangis, sesak nafas, ngomongnya gak beraturan, gak bisa ngomong normal karena sambil cerita sambil menangis. Yang kisah hidupnya itu memang dari kecil udah membawa trauma masa kecil, anak broken home, dibuang dari keluarga, lalu di usia belasan tahun sudah dinikahi oleh suaminya yang sekarang. Jadi perjalanan pernikahan udah 17 tahun walaupun usianya masih muda ya. Tapi intinya teman kita Indri ini memang sudah membawa luka atau trauma masa kecil yang berkepanjangan sehingga dirinya udah dari kecil banget ngerasa tidak diinginkan, tidak berharga, sulit untuk punya kehidupan yang membahagiakan, hidupnya sial terus, susah terus dan lain sebagainya. Begitu kena hantaman suami selingkuh, runtuh semua pertahanan dan semangat hidupnya gitu ya. Jadi di sesi yang pertama 12 hari lalu itu teman kita Indri ini udah beberapa kali menjalani konseling sama dokter gitu ya, udah minum obat penenang, udah habis uang mungkin puluhan juta gitu ya untuk karena besar banget keinginan untuk pulih, untuk sembuh, karena udah sampai beberapa kali, 3 kali katanya mencoba mengakhiri hidupnya gitu loh dengan berbagai macam cara gitu loh, sampai karena saking gak kuatnya dengan pikiran-pikirannya sendiri yang gak mau berhenti memikirkan perselingkuhan suami, yang gak mau berhenti menyambung-nyambungkan hari dan tanggal saat suaminya lagi sama dia sementara dianya lagi sama perempuan lain, itu hal apa yang terjadi, lalu kebohongan dan lain-lain ya. Intinya kegagalannya untuk memulihkan dirinya sendiri karena memang sedari kecil sudah tumbuh jadi anak yang penuh dengan luka dan trauma gitu ya. Jadi begitu dikasih hantaman suami selingkuh, ini jadi menurut Mimi jiwanya tuh udah bener-bener hancur, jebol, udah runtuh semua gitu loh. Makanya proses grieving atau fase grievingnya, fase berdukanya gitu ya karena suami selingkuh ini jadinya dalam banget efeknya dan panjang banget ya. Tapi setelah sesi yang pertama 12 hari yang lalu, terus kita ketemu di sesi yang kedua hari ini hanya dalam jangka waktu 12 hari. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena dianya berubah, dianya benar-benar fokus ngejalanin apa-apa yang dia dapat di sesi sharing one on one sama Mimi 12 hari yang lalu. Keinginan untuk pulih dan bahagianya kuat banget, dan dia memproses dirinya untuk fokus menjalankan itu. Fokus menjalankan program self love-nya ya, belajar menyayangi dan mencintai diri, belajar pulih, belajar bahagia gitu. Yang dia sampai akhirnya kaget suaminya karena ngelihat istrinya berubah banget. Akhirnya suaminya juga ikut berubah total ya. Teman-teman baca sendiri. Suaminya berubah total, jadi perhatian, bahkan jadi posesif, bahkan minta tambah anak lagi. Hidupnya berubah 180 derajat gitu ya. Dalam 12 hari terus apa lagi nih ya. Dan akhirnya karena sekarang jiwanya udah terbuka gitu ya, karena semua mental block yang selama ini ada di dalam dirinya dari dia kecil ya, 33 tahun itu punya mental block yang sehingga dinasehatin dan dikasih tahu sama sahabat-sahabatnya, sama keluarganya bagaimana caranya bisa tetap hidup bahagia setelah suami ketahuan selingkuh. Selama ini tuh selalu mental. Jadi setiap kali dinasehatin sama siapapun gitu, dikuatin sama siapapun, dia akan teriak dengan ngomong, gue gak butuh itu, kalau itu semua gue udah tahu. Sekarang gue intinya gue cuma pengen gue gak kayak begini, gue intinya pengen bahagia. Lu ngerti gak caranya? Jadi dulu gitu ya, artinya sebelum sesi yang pertama itu
semua orang ngomong apapun dia akan bilang gue udah ngerti, gue udah tahu, tapi poinnya bukan itu. Dia akan teriak-teriak bilang ke semua orang poinnya bukan itu, intinya gue udah ngerti apa yang semua lo omongin, tapi intinya gimana cara biar gue gak kayak begini, lu ngerti nggak, paham nggak caranya. Gue udah bodo amat nih sama semua teori-teori lain. Itu selalu kayak begitu, selalu mental, dikasih tahu dinasihatin siapa aja selalu mental, karena mentalnya udah blocking, mentalnya tuh udah blocking. Tapi setelah sesi yang pertama dan karena keinginannya yang sangat kuat untuk pulih dan bahagia, fokus dan konsistennya menjalankan program yang udah dia dapetin dari sesi pertama sama Mimi, akhirnya ngebikin mental block yang tebel banget selama ini ada di dalam jiwanya dia, itu mulai luruh, pintunya kebuka. Sehingga dalam 12 hari ini, begitu teman-temannya, keluarganya menasehati dia, penerimaannya udah beda, rasanya udah beda. Setiap kali teman-temannya, sahabatnya, keluarganya ngasih tahu, rasanya nyes, jelep, semuanya bisa dia dengerin. Semuanya jadi amunisi tambahan untuk membahagiakan dirinya. Semuanya yang orang-orang ngomongin jadi amunisi tambahan untuk memulihkan dirinya. Karena apa? Karena jiwanya, pintunya tuh udah kebuka gitu loh. Artinya udah ada secercah keterangan di dalam ruangan yang segelap itu, sehingga saat orang ngasih tahu apa aja, ngomongin apa aja tuh udah mulai bisa diterima, udah mulai bisa masuk. Bahkan gak cuman bisa masuk, tapi menjadi tambahan bumbu-bumbu kebahagiaan dan kepulihan yang lagi dia jalan. Seluar biasa itu kalau fokus dan tujuan kita tuh gak lari kemana-mana selain dari aku ingin pulih dan aku ingin bahagia, aku ingin menyayangi diriku. Jadi yang di sini tuh masih teman-teman keinginannya masih kuat banget untuk suami berubah, masih kuat banget keinginan suami menjadi baik sama aku. Ini akan lebih sulit sebenarnya untuk bisa bangkit dari penderitaan dan luka yang disebabkan karena perselingkuhan suami. Soalnya fokusnya masih keluar arahnya, fokusnya nggak ke diri sendiri dulu. Mimi selalu bilang, mau suami baik, mau suami berubah itu kan artinya kita mau menyelamatkan suami ya. Kita mau suami kita yang zolim, yang melakukan perbuatan yang salah itu tidak melakukannya lagi, karena kita tahu itu kesalahan. Kita maunya suami melakukan perbuatan yang baik, berubah, mau menjadi suami yang baik. Artinya apa? Kita mau menyelamatkan suami. Padahal yang lagi berdarah-darah, lagi jadi telur di ujung tanduk, ini kita loh. Kita nih istilahnya tuh saking seterluka itu, kita tuh bentar lagi juga mungkin udah is dead gitu loh. Tapi kekeh banget, yang pengen ditolong, yang pengen diselamatin duluan, yang pengen dirubah itu suami orang lain. Padahal satu-satunya orang di dalam kondisi dan situasi semenyedihkan ini, semenderita ini, yang perlu dibantu tuh diri kita sendiri dulu. Gimana kita mau memulihkan orang lain, mau membantu orang lain kalau kitanya sendiri berdarah-darah sekarat? Makanya penting untuk fokus dulu sama satu-satunya keinginan dan tujuan, yaitu aku ingin pulih dan bahagia. Kalau aku sudah pulih dan bahagia, insya Allah kita tuh bisa akan menginduksi orang-orang di sekitar kita tanpa kita minta, tanpa kita suruh. Mungkin dia akan terinspirasi dengan perubahan-perubahan yang kita kasih lihat, sehingga dia jadi mau ikutan berubah juga. Contoh kayak Indri barusan ya, suaminya itu tadinya sebelum sesi yang pertama, suami itu tadinya setiap hari mereka berdua berantem. Semakin si Indri ini ngungkit-ngungkit, ngebahas yang itu lagi, suaminya bukannya makin minta maaf, malah makin ngomong yang kasar, malah makin gak peduli, malah makin nantangin, malah makin ngomong yang menyakiti hati. Padahal yang salah suaminya, yang berselingkuh suaminya. Tapi suaminya merasa, gue udah berusaha banget ya memperbaiki kondisi ini, gue udah minta maaf, tapi lu terus kayak gini, boro-boro mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang ada makin ngejahatin kita, yang ada ngomongnya makin serampangan, yang ada makin ngasarin kita. Ini kan akhirnya ngebawa diri kita ke level penderitaan atau luka yang lebih dalam lagi. Tapi kalau kitanya berubah ke dalam, memperbaikinya ke dalam, memulihkan diri dulu, membahagiakan diri dulu, sehingga sikap kita berubah, respon kita terhadap sesuatu berubah, kita jadi orang yang jauh lebih semangat ngejalanin hidup, jauh lebih happy, jauh lebih lepas, jauh lebih merdeka. Kan suami juga jadi curiga, ini bini gue kenapa? Akhirnya tanpa diminta suami jadi berubah sendiri, jadi perhatian sendiri. Ini yang kira-kira terjadi kalau kita fokus ya ngejalanin sesi sharing one-on-one sama Mimi, sehingga dapat, teman-teman tuh energinya dapat. Oke, waktunya habis, kayaknya harus bikin 2 part. Tapi buat teman-teman yang mau ikutan, kayak Indri juga barusan sesi sharing langsung one-on-one sama Mimi, silahkan klik link di bio untuk janjian sama tim Mimi mau bikin schedule sharing one-on-one langsung sama Mimi kapan. Kita lanjut ke part 2 ya. Teman-teman semangat, bisa pulih, bisa bahagia lagi kok. Yang penting semangat dan fokus. I love you.